Shalom, selamat malam rekan-rekan yang berkati Tuhan. Apakah ada sukacita pada malam hari ini? Haleluya, kami semua berharap rekan-rekan pembawa sulu yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan pembawa sulu di ibadah gerakan pembawa sulu Korop 1 Palu pada malam hari ini. Mari bersama kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya, dan memanjatkan pujian dan doa-doa kita ke hadapan hadiratnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Secara khusus pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan puji syukur kepada Tuhan, sampai saat ini kita masih boleh bertemu kembali walaupun dalam ibadah gerakan pembawa suluh melalui online. Tapi saya yakin dan percaya semangat dan antusias kita untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan masih tetap begitu berapi-api. Oleh karena itu, kita akan memulaikan ibadah GPS online kita pada saat ini. Saya persilakan kita mengambil posisi kita yang terbaik, senyaman mungkin untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkuasa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah GPS online Korop 1 Palu. Kiranya Kau memberkati Tuhan, agar kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kiranya Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kami mau bawa dengan penuh percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, saya yakin dan percaya kita saat ini dimanapun kita berada, kita penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Oleh karena itu saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan, walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan, kita pujikan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang memelihara kita sampai selama-lamanya. Pada saat ini ada kesempatan bagi kita semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk menaikkan setiap pokok doa kita. Ada kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita ambil posisi kita. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan hanya di dalam-Mu Yesus. dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. ada kesempatan bagi kita semua ngambil waktu kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas setiap orang di sekitar yang Tuhan masih izinkan untuk bersama-sama dengan kita. Dan mari kita naikkan syukur kita atas kematian Yesus Kristus. Dia telah disalib dan kita boleh menang karena kebangkitannya yang memenangkan kita semua. Mari kita tetap terus berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk saudara kami Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih boleh ada sampai saat ini. Tuhan masih kasih kita kesempatan
untuk ada di dunia ini. Ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat Engkau bangkit Tuhan. Tapi iman kami berkata dan kami yakini bahwa walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan. Ini menjadi iman kami. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami telah menaikkan pokok doa kami Tuhan. Lihat hati dan pemikiran kami Tuhan, agar kiranya setiap doa kami layak dan berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman sekalian, kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saya persilakan kita semua untuk bangkit kembali berdiri. Ada pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Mari kita bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun di atas dasar iman kita. Tanah bergelombang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluas, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluas, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluas, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Saya yakin dan percaya kita siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, inilah rinduku. Kita nyanyikan pujian ini. Inilah rindu kami Tuhan. Ini sakit hati kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, Segenap hati kami, segenap hatiku kami mau sembah Kau Tuhan. menyembahmu. Seluruh hidupku, Seluruh hidupku memujimu, kami mau sembah Engkau Tuhan. ku menyembahmu, ya Allahku. Oh, ku berikan hati,
jiwaku. Semuanya untukmu Tuhan. Bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan Sekali lagi sama-sama. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya, selamat malam saya ucapkan kepada seluruh anak-anak muda GPS Korop 1 Palu. Melalui kesempatan ini saya sangat bersuka cita boleh bersama-sama di dalam ruang dengar kita semua, di dalam persekutuan bersama-sama dengan teman-teman muda yang ada di Korop 1 Palu. Oleh karena itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan syukur kami karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, cakap pelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran Tuhan berbicara kepada kami. Oleh karena itu Bapa, berikan kami hati seorang murid, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan rasa kuasa-Mu bekerja dalam kami, sehingga firman-Mu tidak sia-sia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sobat-sobat muda yang diberkati oleh Tuhan GPS Korop 1 Palu, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada badan pengurus yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kita akan senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Betul ya? Di mana kita mau bersekolah, di mana kita akan melanjutkan kuliah, bahkan mungkin pakaian, baju, segala sesuatu, sepatu, model rambut dan lain-lain sebagainya, itu adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kerap kali ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada malam hari ini, apa adanya kita sekarang ini saya mau katakan adalah berdasarkan sebuah pilihan yang sudah kita buat. Nah, begitu juga sebenarnya dengan kehidupan iblis di dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Iblis juga diperhadapkan dengan pilihan siapa yang akan dia pengaruhi, orang tua kah, anak-anak kah, atau orang muda. Nah, dan dalam hemat saya rasa iblis akan memprioritaskan untuk mempengaruhi orang-orang muda. Kenapa? Karena saya memahami bahwa yang pertama, orang muda itu adalah pribadi-pribadi yang benar-benar tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang sangat berpengaruh. Sehingga saya bayangkan kalau iblis memilih orang muda, maka peluangnya iblis itu sangat besar, sehingga dia akan pilih orang muda. Dan ini mengingatkan saya kepada salah satu tokoh pahlawan pejuang Indonesia, yaitu Bung Karno. Dia bilang seperti ini, berikan kepada saya 10 orang muda, maka 10 orang ini akan mengguncang dunia. Dan bisa jadi iblis belajar juga dari Bung Karno. Dia pilih, oh betul, kalau saya pilih orang muda, maka sudah pasti saya akan berhasil membuat generasi-generasi semakin jauh dari Tuhan. Nah,
Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa iblis pilih orang muda. Mungkin alasan lain lagi, karena orang-orang muda punya kesempatan hidup yang lebih panjang dengan usia produktif yang masih sangat baik sekali, sehingga dia pilihlah orang-orang muda. Dan mungkin yang ketiga juga, iblis melihat bahwa orang-orang muda adalah gudangnya kreativitas, gudangnya inovatif, sehingga ketika dia memilih untuk mempengaruhi orang muda, iblis tahu sekali bahwa akhirnya dia akan menang banyak begitu dari dalam dunia ini. Nah, ini juga tergambar sebagaimana di dalam pembacaan. Saya ajak kita sama-sama merenungkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya." Nah, apa relasinya antara iblis dan dunia? Relasi antara iblis dan dunia ini adalah bagaimana kita melihat keadaan sekarang ini. Ada begitu banyak generasi-generasi yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ada begitu banyak generasi-generasi hari-hari ini yang tidak lagi ada di dalam satu komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan. Dan saya mau katakan, ini adalah bagian dari strategi iblis yang berhasil mempengaruhi anak-anak muda di dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh bagian yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwa iblis punya pengaruh yang begitu besar sekali di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau anak-anak muda tidak kuat, anak-anak muda terpengaruh, maka dia akan terbawa oleh pengaruh-pengaruh dari iblis. Pertanyaannya, apakah itu isi hati Allah? Apakah itu keinginan Allah? Tidak. Yang ada di hati Allah, yang ada dan menjadi kerinduan Allah adalah orang-orang muda ini harus memiliki pilihan yang tepat, memiliki pilihan yang berkualitas, supaya rancangan Allah dalam kehidupan orang muda ini dapat dinyatakan dengan begitu baik. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kesempatan ini teman-teman, rekan-rekan muda, saya mengajak kita semua untuk bersiara rohani melalui kehidupan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa di usianya yang masih muda, tetapi dia berkenan di hadapan Allah. Masih sangat muda, tetapi dia sudah jadi berkat yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Daniel. Semua kita tahu Daniel adalah sosok pribadi yang masih muda dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Yang paling menonjol adalah kecerdasannya, hikmatnya, dan itu luar biasa. Sehingga melalui kesempatan pada malam hari ini, saya mau mengajak seluruh rekan-rekan muda untuk kita bisa belajar dari kehidupan Daniel. Supaya apa? Supaya dalam kita menjalani masa muda kita juga seperti Daniel, yakni dia memilih pilihan yang tepat. Dan pilihan hidup itu adalah pilihan yang berkualitas, yang pada akhirnya membawa Daniel kepada satu kehidupan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, bagian yang pertama, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Daniel? Di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-8, apa yang dikatakan di sana? Daniel 1 ayatnya yang ke-8 berkata, "Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya." Nah, apa yang mau saya sampaikan pada bagian yang pertama ini? Kita tahu bahwa Daniel berhasil memenangkan hati raja. Daniel dengan segala kecerdasan yang dimiliki menarik perhatian raja, sehingga raja begitu senang kepada Daniel. Sehingga raja begitu mengidolakan seorang tokoh yang namanya Daniel, walaupun dia masih relatif sangat muda pada waktu itu. Sehingga raja ingin memberikan fasilitas yang terbaik buat Daniel. Raja ingin memberikan dia sebuah bagian atau segala sesuatu yang nyaman buat kehidupan Daniel. Tetapi ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, di sana dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya.
Artinya, pada bagian yang pertama yang saya ajak kita semua untuk meneladani kehidupan Daniel adalah Daniel tidak mau berada di zona nyaman di dalam hidupnya. Sebagaimana kita tahu yang saya katakan tadi, raja memberikan dia begitu banyak privilege, banyak keistimewaan. Tetapi dia katakan dia tidak mau. Artinya dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya dia tidak mau diperlakukan secara istimewa. Dia mau sama saja seperti biasa menjalani kehidupan, walaupun dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dari bagian ini, sebagai anak-anak muda yang hidup pada masa sekarang ini, saya mau katakan bahwa Daniel mengajarkan kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman kita sebagai orang-orang muda. Kenapa? Karena Daniel tahu dengan pasti bahwa zona nyaman ini akan pada akhirnya membuat dia tidak lagi bisa fokus dengan tujuan hidupnya. Bahkan zona nyaman tidak jarang juga membuat seseorang itu bisa jauh dari Tuhan. Zona nyaman bisa membuat seseorang bisa melupakan Tuhan. Kalau saya bisa katakan, zona nyaman era modern ini bisa jadi games di handphone kita, bisa jadi gadget kita, bisa jadi hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tidak lagi punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan bagian yang pertama, Daniel mau ajarkan kepada kita anak-anak muda Tuhan bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman di dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya, zona nyaman di sini juga berbicara tentang sebagai anak-anak muda Tuhan mau supaya kita ambil kesempatan di hidup kita. Dan kesempatan itu kita gunakan dengan sedemikian rupa. Karena dari kesempatan itu kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Dan berikutnya, dari zona nyaman itu Tuhan mau supaya kita melewati tantangan di hidup ini dengan mental seorang pejuang. Kita masih muda, makanya di awal tadi saya katakan sebagai orang muda kita punya kekuatan yang hebat. Tapi Tuhan mau mental kita mental pejuang. Sehingga ketika saudara menghadapi tantangan di usia masih muda ini, jangan punya mental lembek saudara. Tapi justru sebaliknya, apapun yang terjadi dari hidup kita di titik masih muda ini, kita harus punya mental pejuang. Kalau hari ini kau diputuskan pacarmu, jangan lantas kau tidak makan berhari-hari, tapi kau harus move on. Kalau hari ini mungkin Tuhan izinkan kau alami kegagalan di masa mudamu, jangan putus asa, bangkit lagi, maju lagi, berjuang lagi. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitasmu adalah kapasitas yang mampu melewati tantangan-tantangan di usiamu yang ada hari-hari ini. Yang pertama, belajar dari Daniel untuk tidak ada bahkan keluar dari zona nyaman. Yang kedua, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Daniel? Terdapat di dalam Daniel 2 ayatnya yang ke-17. Ini bagian yang sangat menarik kalau kita pelajari. Daniel 2 ayat 17 saya bacakan buat kita. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Bagian yang kedua, teladan yang bisa kita ambil dari kehidupan Daniel, saya tulis di sini adalah bahwa Daniel selektif di dalam memilih pergaulan, selektif di dalam memilih teman-temannya. Dalam kehidupan ini saya mau katakan bahwa tidak jarang teman-teman kita menentukan juga kesuksesan kita di masa yang akan datang. Komunitas di mana kita berada itu menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Sebagaimana Daniel dengan ketiga rekannya, kalau kita belajar kisah tentang Daniel melewati begitu banyak hal bersama dengan ketiga temannya ini. Dan teman-temannya ini adalah teman-teman seperti sebuah support system untuk kehidupan Daniel. Teman-temannya ini adalah teman-teman yang benar-benar mendukung Daniel, saling mempengaruhi kepada hal-hal yang positif. Sehingga kalau saudara teman-teman perhatikan dari Daniel 1 ayatnya yang ke-20, di sana itu dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya punya kecerdasan itu berkali-kali lipat daripada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan ini luar biasa. Bagian yang kedua ini saya mengajak teman-teman muda untuk kiranya kita di masa muda kita hari-hari ini, mari kita pilih teman-teman yang tepat. Mari kita pilih komunitas yang tepat.
Karena kenapa? Bagian lain Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, saya mau tegaskan untuk teman-teman saya orang-orang muda Korom 1 Palu, bahwa pergaulan yang buruk itu bisa rusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Artinya, dengan siapa engkau bersahabat saat ini, itu juga akan mempengaruhi kehidupanmu. Kalau hari ini kau memilih komunitas yang tepat, maka saya percaya bahwa di dalam komunitas itu akan membawamu juga untuk memiliki masa depan yang baik juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu saya muda, saya berteman dengan seorang pelukis, saudara. Dan ini luar biasa, dia pelukis yang cukup terkenal. Dan saya memperhatikan luar biasa, dan kadang saya bertanya. Sampai pada suatu ketika timbul juga kerinduan itu. Saya juga mau coba-coba juga. Karena bagi saya ketika melihat dia mulai mengoreskan pena lukisannya, serasa begitu mudah. Dan akhirnya saya mencobanya, sampai pada akhirnya saya juga tidak bilang bahwa lukisan saya bagus, tetapi paling tidak saya bisa sedikit melakukan itu. Apa yang saya bisa belajar? Bahwa karena saya bergaul dengan seorang pelukis, maka secara otomatis saya juga bisa menjadi pelukis, walaupun mungkin bukan pelukis yang terkenal seperti dia. Begitu juga di dalam kehidupan kita masa muda kita. Kalau kita pilih pergaulan yang tepat, kalau kita pilih teman-teman yang tepat yang bisa menuntun, mengarahkan kehidupan kita, apalagi teman-teman yang punya kehidupan doa, kehidupan rohani, saya percaya bahwa masa muda kita akan menjadi masa muda yang berkualitas karena kita pilih teman yang berkualitas juga. Saudara, teman-teman bisa lihat kiri kanan, lihat mereka dan katakan mungkin kepada mereka, terima kasih karena kamu sudah jadi teman yang baik buat saya, sehingga kamu memberikan pengaruh positif untuk saya. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bagian yang kedua, teman-teman. Teladan dari Daniel kita bisa ikuti adalah dia pilih teman yang tepat. Karena teman yang tepat itu bisa membawa kita juga kepada kesuksesan di hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya bagikan kepada kita semua, teladan dari kehidupan Daniel adalah sebagaimana dapat kita baca dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11, apa yang dikatakan di sana? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bagian yang ketiga, teladan yang kita bisa belajar dari kehidupan Daniel ini adalah bahwa Daniel punya keintiman yang konsisten dengan Allah. Dia punya satu kehidupan doa yang dia bangun bukan hanya karena komitmen, tetapi disertai dengan konsisten dengan Allah. Di dalam kalimat terakhir di sana dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya dia sudah terbiasa naik ke atap rumah dan berdoa kepada Allah. Dan ini adalah kunci. Ini adalah alasan mengapa kehidupan Daniel begitu diberkati, begitu dipakai, dan dia begitu berkenan di hadapan Allah. Karena dia membangun hubungannya dengan Tuhan, dan hubungan itu sangat-sangat luar biasa. Melalui kesempatan ini saya mengajak untuk kita semua, sobat-sobat muda GPS Korom 1 Palu, untuk marilah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Biarlah keintiman kita dengan Tuhan ini bukan lagi menjadi komitmen, tetapi menjadi konsistensi hidup kita. Bahwa kita tahu bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan berkati hidup kita. Ketika kita jadikan dia sebagai yang utama dalam hidup ini, maka kita bisa melihat bahwa dia akan berkati, dia akan berkenan atas kehidupan masa muda kita. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Daniel. Sehingga dari ketiga hal tadi, saya bisa menyimpulkan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman muda, bahwa Daniel di masa mudanya dipakai Allah dengan luar biasa. Dan lihat, karena dia memilih pilihan yang tepat, maka konsekuensi yang dia terima adalah Allah berkenan atas hidupnya. Itulah yang dialami oleh Daniel. Yang berikutnya, karena Daniel menyadari bahwa dia tidak bisa jauh dari keintiman dengan Tuhan, maka akhirnya penyertaan Tuhan disempurnakan atas kehidupan Daniel.
Kita tahu Alkitab mencatat, saudara, teman-teman muda, bahwa ketika Daniel ada di goa singa, bisa-bisanya singa itu justru jadi bantal tidurnya, yang harusnya singa itu menerkamnya. Ini sesuatu hal yang tidak masuk di akal secara manusia. Tetapi Allah mengerjakan itu di dalam kehidupan Daniel karena ketaatannya. Dalam bagian lain juga, Daniel dan ketiga temannya, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang mengangkat mereka justru itulah yang mati terbakar. Mengapa? Karena mereka punya keintiman dengan Tuhan. Karena mereka memilih bagian-bagian yang tepat di hidup mereka. Karena mereka memilih untuk benar-benar jadikan masa muda yang taat, yang tunduk kepada tuntunan daripada Tuhan. Harapan saya bagi kita orang-orang muda GPS Korup 1 Palu, kiranya kita juga boleh memilih pilihan yang berkualitas di hidup kita. Sebagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Daniel tadi. Hari-hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara-saudara, sobat-sobat muda sekalian. Saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani masa muda saudara. Tapi yang ingin saya mau katakan bahwa sungguh Tuhan mau pakai masa muda saudara untuk menjadi alat-alatnya. Di masa muda saudara saya mau katakan bahwa Tuhan mau menuntun saudara untuk menemukan potensi terbaik dari kehidupan teman-teman. Dan dari potensi itu akan menghasilkan kesuksesan demi kesuksesan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan itu untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara-saudara sekalian memilih pilihan yang tepat bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kerinduan Allah, kerinduan terbesar Allah di dalam kehidupan orang-orang muda kita semuanya adalah supaya dari dalam hidup kita orang memuliakan Allah. Dari kehidupan teman-teman semuanya masa muda saat ini, orang-orang bersaksi bahwa kehidupanmu bro, sister jadi berkat buat saya. Dan itu tentunya menjadi sukacita tersendiri bagi Allah, karena dia punya anak-anak muda yang taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak muda yang senantiasa memilih bagian yang tepat dalam hidup kita, meneladani Daniel dengan segala hal yang dia sudah lalui bersama dengan Tuhan, akan membawa kita kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Hari-hari ini kalau teman-teman mungkin belum ada atau belum mampu seperti Daniel, mari saya mengajak kita, mari belajar dari kehidupan Daniel. Atau mungkin kalau hari-hari ini teman-teman masih nyaman dengan zona-zona nyaman teman-teman, mari berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan kasih hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita dengan penyertaan demi penyertaan daripada Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari naikkan doamu kepada Tuhan. Secara pribadi engkau mau katakan, Tuhan, selidiki hatiku. Tuhan bekerja di hatiku. Bahkan Tuhan tuntun aku di masa mudaku saat ini. Sehingga tuntunanmu itu akan membawaku menemukan rancanganmu yang mulia dalam kehidupanku. Amin, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mungkin hamba-Mu begitu terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk memampukan kami anak-anak muda-Mu di dalam melakukannya. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang kuat untuk menolong kami, untuk memberkati kami, sehingga kami melihat bahwa Engkau sempurna memelihara kehidupan kami. Sebagai orang-orang muda, kami tahu Tuhan, kadang kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup ini. Oleh karena itu malam hari ini kami mengundang kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, menolong dan memampukan kami Tuhan, sehingga dari dalam hidup kami semata-mata apa yang kami lakukan itu karena tuntunan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di ibadah Gerakan Pausul pada malam hari ini. Kami semua berharap minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk beribadah. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di akun YouTube channel GPS Korup 1 Palu supaya minggu depan kalian dapat pemberitahuannya. Jangan lupa juga untuk follow akun official GPS Korup 1 Palu, dan kami masih membuka open donasi untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan baik itu berupa dana maupun barang. Silakan hubungi kontak yang tersedia. Seruan doa kami juga tetap mengadakan di hari Senin sampai hari Sabtu. Kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk mari bersama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk pengumuman selanjutnya, kalian bisa terus saksikan infonya di akun official GPS Korup 1 Palu. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di akhir dari persekutuan kita malam hari ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu boleh tertanam di hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga melakukannya dalam hidup kami. Ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Dan saudara-saudara, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih dan setia Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupanmu. Kiranya damai sejahtera yang Dia janjikan itu akan dinyatakan atas kehidupanmu. Dan janji-janjinya itu menyertai engkau. Dia akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dia akan menuntun engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus, sumber dari segala hikmat, akan memenuhi engkau dengan kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.